Tahap kedua ini apa ini? Bisa Tahap diceritakan? kedua ini kita harus memastikan kesediaan air, Pak. Ketersediaan air. Jadi ketersediaan air itu menjadi penting karena alga ini tumbuhnya di air. Ya. Beda kalau di sawah tumbuhnya di tanah, Ya. tanah ya. Gitu. Nah, air itu harus air yang bersih itu bebas E. coli, Pak. Jadi ketika kita cek laboratorium, E. coli-nya negatif. E. coli itu bakteri yang menyebabkan diare. Kalau di tempat-tempat lain? Di tempat-tempat lain kita bisa cek itu di puskesmas sudah menyediakan alat untuk ngecek. Untuk bebas E. coli Iya. itu? Bebas E. coli, salmonella. Kalau kita mau lebih detail lagi ke Dinas Kesehatan, itu sudah menyediakan tabung-tabung untuk ngecek sumur warga itu ada. Sebentar, kalau misalnya airnya itu pump, bisa nggak? Air pump selama kaporitnya terkontrol, itu bisa. Tapi kalau tiba-tiba bau kaporit, menyengat, nah itu bisa membunuh alga. Wah, beresiko juga Beresiko, ya kalau pakai air pump iya. ya? Oleh sebab itu kan kita berdiri di desa, kerjasama dengan desa, di tanahnya itu tanah desa. Jadi kita itu membangun satu kemitraan, Pak. Kita sebagai industri punya ilmunya, teknologinya, mempercepat kita perluasan area, menambah kolam, itu kita kerjasamakan dengan desa. Karena desa punya lahan yang tidak produktif. Nah, kita pakai yang tidak produktif menjadi lebih produktif. Ya, sharing profit. Ya, sharing profit tentunya. Sharing profit, kemudian kita berdiri di desa yang punya sumber mata air. Ya. Dan mata airnya kita akan manfaatkan. Kita manfaatkan, kemudian kita masukkan ke kolam-kolam seperti ini. Jadi kalau kita sudah punya bibit, punya kolam, punya air, yang ketiga kita harus punya model kolam seperti ini. Kita kan ini ada patennya. Jadi kita daftarkan tuh namanya open rectangular pond. Jadi kolam yang berbentuk persegi panjang terbuka. Nah, itu ini dipatenkan ini? Iya, jadi kita punya satu dokumen paten khusus untuk kolam sampai dengan proses produksinya, Pak. Jadi kalau tiba-tiba saya di rumah foto ini saya bikin, ini nggak boleh ya? Ternyata sudah dipatenkan, nggak sembarangan kita niru-niru ya? Ya, jadi kalau saya belajar ini di luar negeri itu bentuknya tidak ada yang kotak, mesti bentuknya seperti sirkuit Tamiya itu, oval, panjang 100 meter, 200 meter, lebar hanya 20 meter. Kalau diterapkan di desa tidak mungkin, karena potongan sawah selalu ada pematangnya. Iya. Dan ukurannya pendek-pendek, sempit-sempit, dan berundak. Ya, itu kelemahan kalau kita mengadopsi teknologi dari luar dibawa ke Indonesia tanpa kita melihat realitas yang ada. Nah, kemudian saya melihat satu realitas baru di desa itu tanahnya hanya seperti ini. Oke lah, kita ambil konsepnya, tapi desain kita yang tentukan sesuai kondisi di sini. Terbentuklah kotak-kotak seperti ini. Dan kita harus memanfaatkan material yang ada. Di Indonesia adanya baja ringan. Kalau kita pakai baja WF, kosnya besar, Pak. Kalau di luar itu pakai apa? Kebanyakan pakai WF, kemudian harus dengan greenhouse yang tingginya sampai 5,5 meter. Tinggi banget ya. Kemudian harus di cover dengan insect net itu yang kerapatannya sangat kecil sekali sehingga mimrik atau itulah serangga yang kecil itu tidak bisa masuk. Sangat apa ya? Di sini tidak tersedia materialnya. Gitu. Kemudian kita pun juga harus berpikir ketika nanti baja ringan naik harganya karena impor, kita harus siapkan teknologi baru sehingga kita punya juga kolam yang tanpa greenhouse. Yang dengan hanya kita punya lahan, kita bikin kolam seperti kolam ikan, kita tentukan panjangnya, lebarnya, kita tanam alga, itu jauh lebih murah. Seperti itu. Nah, Mas Yusron, itu tadi setelah air tercukup, jadi di genang air dulu. Iya, ya kan? di genang air, kemudian dikasih alga yang tadi. Itu didiamkan berapa lama dulu nggak? Sebetulnya kita hanya kurang dari 24 jam harus sudah isi bibit. Harus sudah isi bibit. Karena dimungkinkan supaya tidak ada kontaminasi tadi. Jadi misalnya kita mau persiapan bibit besok pagi, nanti sore maksimal jam 4 itu kolam sudah terisi air dengan level tertentu. Kita bisa level 40 cm, 30 cm. Kemudian diisi air yang cukup sama pakannya dia. Pakannya ini kan harus yang mengandung nitrogen, Pak. Jadi kita harus berikan yang mengandung nitrogen, kemudian yang ada yang mengandung fosfor juga untuk awalan. Nanti dimasukkan bibit sambil kincirnya diaduk. Kincirnya itu berfungsi untuk memasukkan karbon dioksida ke dalam air. Nah, ketika karbonnya dimasuk ke dalam air, maka karbon itu akan menjadi bahan fotosintesisnya alga. Seperti tanaman. Jadi alga itu fotosintesis. Bahan pangannya adalah karbon, nitrogen, fosfor tadi.
Nah, ketika alga sudah fotosintesis, kincirnya tetap nyala untuk membuang oksigen ke udara. Sehingga kita berdiri di kolam ini seger karena oksigennya banyak. Iya, meskipun Gitu. meskipun ini panas sebenarnya, tapi nggak pengap. Iya, tadi saya mikir dari Gitu. tadi, ini kenapa ya? Ini panas, diungkep kayak gini. Kita kemeringet, ini asli kemeringet. Tapi kita nggak pengap karena memang Betul. oksigen banyak. Oksigen di sini. banyak. Jadi alga itu penghasil oksigen sampai 70% untuk kebutuhan dunia itu. Keren banget Gitu. ya. Alga itu. Oke, Mas. Apa kalau tanaman biasa kan ada misalnya hama pengganggu atau kendalanya apa? Kalau alga ini apa sih? Ya, kalau tanaman kan ada namanya OPT, organisme pengganggu tanaman. Kalau Ya. kita punya istilah lain namanya OPA, organisme pengganggu alga. Ada juga ya? Apa itu, Organisme Mas? pengganggu alga pertama dari hama. Hama itu tikus misalnya. Tikus kan senang air juga, Pak. Iya, iya, iya. Ya, tikus itu suka air sehingga ketika kita bangun satu fasilitas ini, di luar tuh kita tanam barrier alami. Pertahanan alami dengan apa? Tanaman rambat atau yang ada misalnya ketela rambat, pohong, iya, iya, kemudian pisang Iya. yang ada umbi-umbinya. Itu maka hama tikus pengerat itu sudah di luar sudah kenyang, tidak mungkin masuk ke sini. Enggak, kalau tikus masuk ke sini itu merusak instalasinya atau minum airnya tuh merusak Bisa merusak Oke. instalasi. instalasi. Iya. Bisa kan mengerat ya, akan mengerati plastik, mengerati apalah yang ada di sekitar sini. Oh gitu. Kadang sebenarnya kadang hanya menggali tapi kan kadang kena plastiknya, Oh, jadi jadi bocor dan lain sebagainya. lebih merusak infrastrukturnya ya. Infrastruktur, ya. Kalau yang hama ke alga sendiri ada nggak? Hama ke alga misalnya serangga air. Serangga air itu kalau kita kondisi memakai air yang terbuka, Pak. Kalau di sini nggak pernah kejadian karena dari sumber air, mata air itu tanpa air sudah keluar. Jadi mulai dari air mata air kan sudah ada boxnya ya. Kemudian kondisi gelap langsung ada pipa sehingga air itu tidak sempat terbuka. Sehingga masuk ke sini tanpa ada nggak ada telur serangga, tidak ada serangga yang terbawa. Kemudian kalau organisme yang lain adalah tentu alga liar sama jenis-jenis apa ya kita nyebutnya kalau di dalam istilah biologi itu protista. Protista itu separuh hewan, separuh bakteri. Oh. Jadi dia bisa memakan alga ini satu malam bisa habis. Jadi misalnya hari ini kok kita lihat ada yang bergerak, organisme bergerak, itu tipikalnya nanti kalau kita lihat di mikroskop itu ada seperti seperti gentong gitu, tapi berjalan memakan gitu. Bisa habis ini? Bisa habis. Karena dia memang pemakan. Jadi itu pernah kejadian itu hanya 24 jam itu kolam sudah tidak ada hijaunya, Pak. Jadi tinggal bening aja gitu. Luar biasa. Jadi memang pengendaliannya harus ekstra ya. Ada langkah-langkah preventif. Gitu. Oke, Mas Yusron. Dari mulai ini turun, Ya. panen setelah berapa bulan, berapa hari, berapa minggu? Baik, jadi ketika nanti kita sudah dapat bibit, sudah hidup ya, begitu. Setiap hari kita cek ya, jam 8:15 ya, itu ngecek tadi mikroskop, kemudian dicek tingkat kerapatan sel alganya. Oke. Jadi tingkat kerapatan itu kita bisa ukur dengan alat namanya spektrofotometer. Mulai dari angka 0,1 sampai 1. Jadi 0,1 sampai 1. Nah, ketika angkanya masih di bawah 0,5, itu kita biarkan hidup, Pak. Tapi ketika nanti angkanya sudah 0,5 ke atas, kita bisa mulai untuk dipanen. Nah, jadi itu tingkat kerapatan itu menentukan kapan akan dipanen. Oh, bukan hitungan Hari, bukan gitu? bukan hitungan hari. Karena apa? Ketika kita pembibitan di musim hujan sama musim kemarau berbeda kecepatannya. Kalau di musim hujan kita menyentuh angka 0,5 kerapan tadi butuh sekitar 20 hari. Tapi kalau musim kemarau hanya 7 hari. Oh, 7 hari sudah bisa perkiraan ya? Iya, sudah bisa padat. Sudah bisa padat ya? Nah, ketika sudah padat nanti kita mulai untuk panen. Panen selanjutnya adalah per 4 hari. Oh. Jadi per 4 hari kita panen, bahkan kalau di kolam yang di luar yang pencahayaannya bagus itu bisa per 3 hari. Atau per 2 hari, bahkan bisa tiap hari. Tergantung kondisi, saya bilang tadi kondisi kemarau, terik itu semakin baik. Karena kita bisa panen setiap hari. Gitu. Nah, terus kemudian kolam ini apakah akan bertahan di sini terus? Tidak. Jadi ini siklusnya kita batasi 4 bulan. Seperti kita nanam padi. Jadi dari mulai pembibitan
sampai nanti bisa dipanen terus itu hanya usianya 4 bulan atau 120 hari atau hitungan panen adalah 30 kali panen. Setelah 30 panen ini harus kita bersihkan, kita kuras. Total harus bersih mulai lagi dari mulai dari pembibitan awal yang kita sebut sebagai fase rejuvenasi atau peremajaan. Nah, kemudian pas peremajaan itu apa yang dilakukan? Ini semua dibersihkan, dikontaminasi, semua harus bersih ya. Yang paling penting itu adalah semua peralatan yang bersentuhan dengan itu, dengan air yang kemarin itu harus sudah betul-betul bersih. Kemudian kalau ada kebocoran harus ditambal dan lain sebagainya. Untuk memastikan 4 bulan lagi tidak ada kendala. Nah, airnya ini yang kita bisa pakai untuk pupuk, Pak. Setelah 4 bulan itu kan ada banyak timbunan alga itu yang punya protein tinggi, Pak. Jadi airnya itu penuh dengan protein. Nah, air yang penuh dengan protein ini dan pH-nya 10 itu bisa dipakai untuk membenahi tanah pertanian yang asam. Jadi kita ini membangun satu industri hijau di mana semua bagian dari proses ini kita bisa manfaatkan. Ya? Ini kan tadi disebut sayur kan? Iya. Disebut sayur. Tentunya kalau panen kan jualnya nggak di pasar tradisional Betul. Polandarjo gitu kan? Betul. Jualnya di mana, Mas? Jadi kita ini saat ini menjual secara online. Jadi kita membangun satu sistem marketing ya. Di situ kita bikin aplikasi namanya Biotekno. Jadi aplikasi untuk mengakomodir produk-produk bioteknologi. Nama aplikasinya Biotekno. Biotekno. Ya. Untuk bisa kita membangun itu kan sebetulnya kita ada kekhawatiran ketika kita jual produk bebas. Terus apa yang membedakan alga lokal dengan alga yang diimpor masuk ke Indonesia? Iya. Kan kita ada banyak persaingan di situ, sehingga kita butuh satu konsumen yang solid, yang kita bisa setiap saat memberikan edukasi. Maka kita bikin Biotekno itu, di situ menampung saat ini 30.000 member. Di Klaten ini kan kita fokus budidaya. Budidaya dari kondisi basah sampai nanti kita bisa lihat flakes namanya. Flakes itu alga yang sudah kering, Pak. Ini kan masih basah, atau nanti sebelum kita lihat basah kita lihat panennya supaya kita bisa melihat buburnya itu. Jadi bubur alga itu nanti diperas, diperas, kemudian dikeringkan dengan alat yang tadi box itu. Itu alat itu suhunya tidak boleh lebih dari 80 derajat. Jadi bukan oven tapi hanya menguapkan air. Itu akan jadi flakes kering. Dari flakes itu akan kita bawa ke fasilitas yang telah tersertifikasi halal untuk menjadi serbuk. Dari serbuk itu akan dibikin kapsul di Sukoharjo. Dari kapsul itu nanti kita bisa jual menjadi produk jadi. Gitu. Terus selain bentuk kapsul kita juga campur ke dalam kopi, campur ke dalam minuman pelangsing. Ya, warga Taleng TV, kita sudah hampir di penghujung liputan bersama Mas Yusron. Nah, ini adalah salah satu produknya dari sini, Mas ya? Iya, betul. Ini yang dipakai untuk penambah nutrisi ya. Bisa untuk beli di mana tadi? Aplikasi Biotekno. Aplikasi Biotekno. Jadi bisa beli di situ ya. Oke, Mas Yusron, terima kasih sekali atas infonya. Salam Tani Link TV. Bisnis agri tak pernah mati.